Halo Sobat Setir, ketemu lagi bersama saya Roberto yang kali ini lagi ada di event yang super menarik namanya Gias 2023. Udah pada kesini belum? Kalau Sobat Setir belum kesini, cus secepatnya kesini karena banyak banget line up menarik yang ada di Gias kali ini. Dan hari ini saya mau mereview salah satunya, yang mana ini adalah unit Toyota Prius yang ada di samping saya. Dan ini adalah termasuk salah satu mobil dengan teknologi HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Apa istimewa unit ini? Sebenarnya udah kelihatan sih ya, tapi kita akan benar-benar liatin satu persatu detailnya supaya Sobat Setir tahu seperti apa Toyota Prius generasi kelima ini. Yuk, mari. Nah, Sobat Setir, Toyota Prius ini adalah Toyota Prius generasi yang kelima dan sudah mulai diproduksi sejak tahun 1997. Jadi sudah ada 4 generasi pendahulunya. Nah, ini adalah salah satu mobil line up di mana seperti namanya Prius, yang artinya adalah pertama dalam bahasa Latin. Ya, ini adalah mobil hybrid pertamanya Toyota nih Sobat Setir. Ya. Nah, unit Prius ini sudah terjual sekitar 6,1 juta unit dari kemunculannya pertama kali. Dan pernah dinobatkan sebagai mobil terbaik di Eropa tahun 2005. Nah, penasaran kan kenapa dia bisa jadi mobil yang terbaik dan seperti apa generasi kelima ini? Ya, yang mana tentunya sudah banyak sekali fitur-fitur yang disematkan supaya terus bisa bersaing di pasar mobil dunia. Kita mau lihat seperti apa kecanggihannya, dimulai dari depan, belakang, samping, sampai dengan nanti kita mau coba lihat di dalamnya seperti apa. Yuk, ikutin saya. Nah Sobat Setir, kita langsung mulai dari bagian depan yang saya langsung kasih 2 jempol nih ya. Kenapa? Karena kalau buat saya ini ada 2 kata juga yang merepresent ini, yaitu so sexy. Kenapa? Karena lihat dari shape-nya benar-benar, ya istilahnya saya bisa sebut ini sebagai hammerhead shark ya shape-nya ya. Yang mana dipakai juga di unit-unit Toyota yang model zaman sekarang gitu ya, yang membuat aerodinamikanya ini lebih bagus. Kalau dilihat dari shape yang seperti ini, Toyota Prius sendiri memiliki koefisien drag yang cukup kecil ya, cuma 0,27 aja ya. Jadi semakin kecil koefisien drag dari sebuah unit itu akan mempengaruhi efisiensi. Karena apa? Karena mesinnya tidak bekerja dengan lebih keras dibanding mesin-mesin kalau koefisien drag-nya lebih tinggi. Nah, Sobat Setir, sekarang kita mau coba lihat dari lampunya nih ya. Wow, buat saya ini lampunya cukup ganteng lah ya. Kenapa? Karena di sini ada C-shape model lampnya dan udah full LED lampunya juga gitu ya. Kalau dilihat di bagian depan, grillnya itu juga udah open. Baik lagi, ini akan sangat mempengaruhi aerodinamika yang tadi sudah saya sempat sebutkan gitu ya. Yang mana ini benar-benar mencerminkan bahwa ini adalah mobil yang cukup eksklusif gitu ya, karena dari komponen-komponennya sudah dipikirkan dengan cukup detail. Nah, kalau dilihat dari sampingnya nih ya Sobat Setir ya, ini bisa bikin kita makin jatuh cinta ya. Kenapa? Karena balik lagi ini shape-nya itu pipih gitu ya. Secara desain dan secara kaca ini juga rendah. Ya, artinya apa? Dengan shape yang seperti ini, lagi-lagi kita ngomong mengenai aerodinamikanya yang pasti juga ciamik gitu ya. Nah, selain itu, kalau dilihat nih dari bagian bawah sini, wah, garis bodinya ya, atau kita biasa sebut body line itu, agresif banget ya. Jadi jelas banget ada garis yang cukup membuat unit ini semakin kelihatan gimana ya, ramping tapi gagah ya. Jadi ini akan lagi-lagi ya, seluruh desain daripada bentuknya, desain daripada bodinya ini benar-benar bisa membuat aerodinamikanya tadi semakin baik Sobat Setir. Nah, sekarang kita mau coba ke bagian belakang sedikit. Nah, ini yang menarik dari saya pertama kali ngelihat unit ini. Sebenarnya udah banyak unit yang lain juga yang memiliki model yang serupa gitu ya. Tapi di sini ada bedanya. Bedanya adalah kalau dilihat, ini kayak mobil 2 pintu ya. Nggak, tetap mobil 4 pintu, cuman cara buka pintu belakangnya agak berbeda. Yang biasanya tuh kalau mobil-mobil serupa itu mesti ada ditekan dulu gitu ya, atau didorong gitu ya. Kalau ini cukup disentuh.
Ya, jadi disentuh aja dia udah kebuka sendiri ya. Kita langsung bisa buka. Nah, desain pintu belakangnya seperti ini lagi-lagi juga mendukung aerodinamika nih sobat setir ya. Nah, untuk dimensi daripada Toyota Prius ini panjangnya 4.600 mm dengan lebar 1.780 mm dan tingginya 1.430 mm. Nah, wheelbase-nya sendiri ini ada di 2.750 mm. Nah, kita sekarang lihat velgnya nih, sobat setir semua ya. Two tone color ya, kalau dilihat di sini desain kipasnya juga cakep gitu ya. Lalu kemudian rodanya menggunakan 195/60 R17 ya. Lagi-lagi ini pasti juga udah dipikirkan untuk mendukung aerodinamika daripada Toyota Prius ini. Yuk kita lanjut ngeliat bagian belakang. Nah, di bagian belakang nih sobat setir ya, ini memperlihatkan bahwa ini adalah mobil masa depan. Ini futurist car lah kalau buat saya. Kenapa? Desainnya udah modern ya, hatchback modelnya gitu ya. Lalu kemudian lihat juga dari lampu belakangnya yang sudah menyambung ya, dari rear lampnya, lalu lampu sennya ini juga udah full LED ya. Selain itu kita juga bisa lihat ya hal-hal yang detail-detail yang memperlihatkan bahwa ya ini mobil yang memang cukup punya kelas tersendiri ya. Ada beberapa desain kayak misalnya detail HEV di sini udah bisa sobat setir semua lihat ya. Seperti tadi udah saya sebutkan di depan, HEV artinya adalah hybrid electric vehicle. Nah sobat setir, kita sekarang mau masuk ke bagian mesinnya. Mesin hybrid dari Toyota Prius ini yang ditenggarai bisa menghasilkan 138 horsepower dan motor listriknya bisa menghasilkan 40 horsepower. Nah, mesinnya menggunakan 2 ZR FXE dengan 4 silinder 1800 cc yang digabungkan dengan motor listrik. Nah, untuk mesin hybrid ini Toyota Prius menggunakan teknologi Atkinson Cycle. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah sobat setir, saya udah ada di bagian dalam dari Toyota Prius ini. Begitu masuk, kalau tadi sobat setir ya mendengar saya banyak memuji bagian luar ya, begitu masuk ke dalam feel-nya sama sih ya. Jadi shape yang ada di luar itu represent banget apa yang ada di dalam ya. Ini shape-shape-nya ya tajam dan terkesan futuristis gitu ya. Lalu kemudian kita akan masuk satu-satu sobat setir. Pertama dari head unitnya. Di sini sudah support juga Apple CarPlay dan Android Auto ya. Lalu kemudian di sini juga ada satu plug untuk charge gitu ya. Nah, menariknya lagi adalah tentunya di bagian transmisinya ini ECVT ya, sobat setir semua. Kalau dilihat di sini ya sudah ada petunjuknya untuk park, lalu untuk rear ke depan kanan, lalu neutral ke bawah untuk drive dan seterusnya. Lalu juga udah ada drive mode di sini di mana kita bisa menentukan 3 model gitu ya, yang normal. Lalu kemudian di sini udah ada petunjuknya juga kalau kita pencet ini adalah mode power dan yang terakhir adalah mode eco gitu ya. Lalu kemudian ada EV mode di sini yang mana kalau kita tekan ya ini nanti akan menunjukkan apakah unit kita ini, Toyota Prius kita ini udah siap untuk menggunakan full electric mode gitu ya. Baterai dari sisi baterainya, kalau baterainya sudah siap maka kita langsung bisa menggunakan full electric mode. Oke sobat setir, sekarang kita beralih ke instrumen clusternya nih. Kalau saya lihat dari masing-masing fungsionalitasnya, yang pertama kita bisa lihat adalah ada yang namanya fuel economy. Ya, fuel economy ini ya sesimpel memperlihatkan lah berapa kilometer yang dipakai per liter gitu ya. Atau dibalik, berapa liter yang udah kita pakai untuk berapa kilometer yang sudah kita lalui gitu ya. Lalu kemudian ada Eco Score, ini melambangkan keiritan yang kita gunakan gitu ya dalam berkendara gitu ya. Semakin irit tentunya semakin ramah lingkungan ya sobat setir ya. Dan yang terakhir ada EV ratio. Di sini memperlihatkan seberapa komposisi yang digunakan antara kita pakai mesin atau pakai motor listrik ya.
Lalu kemudian selain itu kita juga bisa lihat adaptive cruise mode. Nah, adaptive cruise mode ini ada karena di Toyota Prius ini sudah menggunakan teknologi TSS 3.0 ya, safety-nya ya, Toyota Safety Sense ya, udah generasi yang ketiga, dan tentunya juga semakin aman lah berkendara dengan menggunakan TSS yang versi terbaru. Lalu kemudian di sini standarnya ada distance, total time dan lain-lain. Lalu di sebelah kanan ya standar juga ada kecepatan, indikator bensin dan seterusnya. So, menarik sekali Toyota Prius ini Sobat Setir semua. Kita akan coba konklusi apa sih yang jadi kesan saya ketika kemudian melihat Toyota Prius ini. Yuk. Nah, overall Sobat Setir semua, kesan saya ketika melihat dan sedikit mereview daripada Toyota Prius ini, mobil ini cocok banget buat Sobat Setir semua yang rasanya ingin mencoba berkendara lebih ramah lingkungan. Ya, mencoba untuk menggunakan teknologi hybrid terlebih dahulu ya, nggak langsung ke EV biar nggak terlalu kaget kali ya dari mobil-mobil konvensional ya, kita mau coba ke mobil yang lebih ramah lingkungan. Nah, menariknya unit Toyota Prius HEV ini unit hybrid yang buat saya modelnya nggak biasa ya. Kalau kayak orang ini slim tapi atletis ya. Jadi buat Sobat Setir semua yang ingin berkendara dengan cukup punya style ya, lihat secara tenaga juga oke gitu ya, secara model dan desain juga sangat menarik ya, cukup seksi dan cukup catchy. Ini bisa jadi pilihan nantinya teman-teman mau mencoba menggunakan Toyota Prius ini sebagai unit ramah lingkungan pertamanya Sobat Setir semua. Oke Sobat Setir semua, demikian review dan kesan saya terhadap Toyota Prius HEV ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya dari YouTube channel Setir Kanan ya. Ayo komen-komennya ditunggu nih Sobat Setir semua, supaya kita juga tahu nih Sobat Setir pingin tahu teknologi apa lagi nih dari unit-unit yang ramah lingkungan. Nah, jangan lupa juga untuk follow dan komen dari sosial media kita yang lain, ada di Instagram dan TikTok @setirkanan_official. Nantikan video-video kami berikutnya di channel Setir Kanan ini. Saya Roberto, pamit undur diri, salam setir kanan. Yuk, sekarang kita mau cek bagian yang lainnya. Belum dong.